Iya. Saya ulang lagi bagi yang baru datang, bahwa dalam kasus ini kita tidak menghafal jawaban, ya teman-teman, Bapak Ibu, kita tidak menghafal jawaban. Tapi yang kita pahami adalah alasan bertindak yang disesuaikan dengan indikatornya. Alasan bertindak, saya ulangi, yang disesuaikan dengan indikatornya. Maka nanti silakan dipilih tindakan yang tepat dengan alasan yang logis berdasarkan indikator. Karena Bapak Ibu nanti mungkin akan menemukan beberapa soal di beberapa buku menjawab 5-nya di mana, 4-nya di mana. Nah, kalau menemukan seperti itu, ya kembalikan lagi ke indikatornya. Kalau alasan di buku itu tidak sesuai dengan indikator yang diharapkan, ya Bapak Ibu pilih yang sesuai indikator. Dan ini sifatnya subjektivitas. Kita lihat 2.1 ya. Membantu orang lain menyelesaikan tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi di sini ada kata membantu. Ada kata membantu, kontennya kata membantu. Tujuannya untuk mendukung sasaran tim. Jadi tujuannya di sini sasaran tim ya Bapak Ibu. Jadi tidak asal membantu. Itu kata kuncinya seperti itu. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Kata kuncinya di situ membantu untuk menyelesaikan sasaran tim. Kata kuncinya itu. Maka nanti akan berimpact atau berakibat pada pilihan jawabannya. Saya baca batang soalnya. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Akan saya kotaki. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja membutuhkan bantuan Anda? Mana jawaban yang dipilih oleh panjenengan, Bapak Ibu? Sesuaikan dengan indikatornya ya. Mana jawabannya Bapak Ibu? Halo? B, Pak. Yang B. A. Yang A, ada yang B, ada yang A. Kita lihat yang B. Yang B itu 5, yang A itu 4. Nah, di buku lain atau di tempat lain atau di internet lain mungkin jawabannya akan ketukar. Tapi kita lihat alasan jawabannya kenapa B dipilih 5. Akan saya uraikan mengapa B5. Karena yang membuat soal besok untuk panjenengan juga bukan orang yang di internet, juga bukan saya, tapi orang yang tidak pernah mengedarkan soalnya. Mereka subjektivitas juga menurut pikiran mereka, tapi mereka biasanya subjektivitasnya menuju pada indikator. Maka kita akan bahas kenapa yang B itu 5. Saya di sini melingkari sasaran tim, Bapak Ibu. Sasaran tim adalah pekerjaan itu selesai, pekerjaan kantor itu selesai. Lah Anda kalau punya tugas, kalau pekerjaan kantor belum selesai, sasaran timnya terabaikan, ya nanti sasaran tim jadi tidak selesai-selesai, tugasnya jadi mangkrak, itu namanya. Maka menjadi penting menyelesaikan sasaran tim. Salah satu menyelesaikan sasaran tim, Anda bantu diri Anda sendiri. Ya, Anda bantu diri Anda, selesaikan dulu permasalahan Anda terkait dengan sasaran tim tersebut, baru membantu teman dengan ikhlas. Karena ini kontennya sasaran tim. Kalau yang ini, saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, begitu dapat meringankan beban mereka. Nah, pertanyaannya, pada saat itu yang dibantu ini permasalahan apa? Itu. Kalau semua dibantu,
maka kontennya itu tidak akan sesuai dengan konten indikatornya. Walaupun di sini tertulis berbagai permasalahan yang mereka hadapi saya bantu. Nah, tapi karena di sini konteksnya panjenengan bekerja di instansi, maka Anda harus profesional dulu. Mendahulukan profesionalisme, yaitu tentunya sasaran pekerjaan Anda, sasaran pekerjaan tim Anda itu harus diselesaikan. Itu alasannya kenapa yang I5. Kalau tanpa memperhatikan sasaran tim kemudian Anda langsung bantu, ya nanti pekerjaan timnya tidak selesai-selesai. Ada teman satu Anda bantu, ada teman satu lagi Anda bantu, ada teman satu lagi Anda bantu. Nanti Anda hanya membantu-bantu mereka semua, pekerjaan Anda tidak selesai-selesai jadinya. Mangkrak lah, nanti instansi Anda dicap lelet. Itu alasannya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini 3, 2-nya di sini, 1-nya di sini. Tapi saya katakan lagi, semuanya tetap subjektivitas. Maka perhatikan alasan jawabannya. Jika cocok, ambillah. Jika tidak cocok, boleh disingkirkan. Begitu. Kalau subjektivitas seperti itu. Tapi sebelum mengambil subjektivitas, tentunya cocokkan dengan indikatornya. Jangan hanya menjawab subjektivitas berdasarkan perasaan saya. Kalau menurut perasaan saya ini, jangan. Tapi Bapak Ibu harus mendasarkan dasarnya apa menjawab itu, gitu. Jangan hanya sekedar berperasaan saja. Ada yang mau masuk? Bentar. Oh, ada lagi. Ya. Bisa kita lanjutkan, Bapak Ibu? Halo? Bisa kita lanjutkan? Bisa ya? Ya, baik. Kita masuk ke bagian yang soal ini. Di sini ada 2 konten, yaitu tentang berbagi informasi dan membangun komitmen di sini. Jika rencana saya melakukan inovasi, nah, inovasi, Anda akan melakukan sebuah inovasi, ditentang oleh rekan saya, maka biasanya di sini inovasinya ini kenapa ditentang? Karena Anda biasanya kurang klarifikasi atau kurang penjelasan, atau Anda kurang runtut dalam menjelaskan terobosan-terobosan Anda sehingga ditentang, biasanya seperti itu. Nah, dalam permasalahan ini, dalam kasus berbagi informasi tentang informasi ini, panjenengan itu mau bagaimana? Yang D, Pak. Yang D ya? Ya. Ini yang 5. Kemudian yang 4 yang mana? Yang E. Yang E ya. Ntar ini ada yang mau masuk lagi. Kadang susah kalau sambil ngadmit begini. Wah, hilang. Tidak jadi masuk. Saya ulang lagi. Ini 5, maaf, balik lagi. Ini 5, ini 4. Kenapa ini 5? Karena tadi kita dalam inovasi kita butuh klarifikasi. Dalam kasus berbagi informasi, kalau informasinya tidak jelas kita butuh klarifikasi. Dan nomor 5 ini salah satu bentuk klarifikasi dalam kasus berbagi informasi. Adapun yang 4 ini Anda percaya diri. Kalau memang rencana inovasi Anda baik, ya Anda berani mempertahankannya dengan catatan nanti Anda bisa mengklarifikasi tentang ide-ide Anda sehingga informasi yang dibagikan itu menjadi jelas, tidak samar-samar atau tidak abu-abu. Begitu. Jadi tindakan nomor 5 sebagai wujud klarifikasi, nah ini lebih jelas. Adapun yang lainnya biasanya Anda tidak akan tertukar. Nah, ini 3, sedih dulu. Kalau marah itu tidak mampu mengendalikan diri, maka nilainya itu sedikit. Bisa kita lanjutkan?
bisa kita lanjutkan? Iya, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Nomor 2.3. Saya ditugaskan untuk memimpin tim. Kontennya di sini membangun komitmen. Kontennya, tujuannya ada yang masuk lagi ya. Bentar ya. Maaf, ini harus bolak-balik keluar memang kalau modelnya begini. Harus bolak-balik keluar. Iya, Pak. Di sini membangun komitmen. Kata kuncinya membangun komitmen untuk menyelesaikan tugas tim. Lihat batang soalnya. Saya ditugaskan untuk memimpin tim dengan waktu kerja yang sangat terbatas. Ini ada tulisan waktu kerjanya terbatas. Saya mensosialisasikan. Nah, ini ada Anda membagi informasi. Ini juga terkait dengan 2.2 mengenai hal ini kepada anggota tim kerja yang telah dibentuk. Namun mereka menunjukkan sikap tidak peduli, Bapak Ibu. Tidak peduli mereka itu dengan tugasnya. Dan sikap Anda dalam kasus ini, dalam kasus 2.3 untuk membangun komitmen supaya tugas tim cepat selesai itu bagaimana, Bapak Ibu? Yang D. Yang D. D apa C? Ya, betul, yang D ya, ini 5. Jadi untuk membangun komitmen, Anda tetap membagi tugas secara adil. Jadi Anda karena ini pemimpin, Anda punya wewenang di situ untuk membagi. Kemudian yang 4 yang mana, Bapak Ibu? Yang nilainya 4? Yang E, betul sekali. Karena Anda punya wewenang untuk menasehati. Adapun ini 3 kenapa? Karena di sini kesannya Anda adalah pemimpin yang lemah. Kenapa didahulukan E daripada D? Karena Anda sebagai pemimpin ini harus melakukan tugas mengarahkan, mendampingi, memotivasi. Tidak hanya menasihati saja. Kalau menasihati itu bisa dilakukan selain pemimpin. Tapi kalau pembagi tugas itu hanya boleh dilakukan oleh pemimpin. Jadi pada konten nomor 5, tindakan sebagai pemimpin dalam membangun komitmen itu lebih sesuai daripada yang E. Itu alasan kenapa dipilih yang D daripada yang E. 5, 4, 3. Kalau yang 2 dan 1 tidak usah saya tulis karena Bapak Ibu biasanya tidak akan memilih itu. Kita lanjutkan. Ya, pada konten ini sudah selesai. Pada konten kerjasama